pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya jangan sampai lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan apapun kegiatan Anda. Senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Anjang Sana, persembahan dari Dinas Pariwisata DIY. Dan saat ini saya sedang berada di Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Saat ini saya sedang bersama dengan beberapa narasumber di mana nanti tema yang akan kita bahas adalah tentang masa depan tata kelola destinasi wisata di Yogyakarta. Seperti kita ketahui bahwa Yogyakarta ini mendapatkan banyak sekali julukan, salah satunya adalah kota wisata, di mana destinasi yang sangat beragam, terus juga memiliki daya pikat yang sangat tinggi, yang akhirnya banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Terlebih dengan adanya sekarang ini teknologi informasi dan juga internet ya yang sangat cepat perkembangannya, ini akan menambah angka pertambahan destinasi wisata yang tentunya akan sangat diminati. Lalu bagaimana dengan tata kelola destinasi wisata yang ada di Yogyakarta untuk saat ini? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama. Beliau adalah Bapak Kurniawan, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata DIY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap bahagia ya. Baik, terima kasih. Dan untuk narasumber selanjutnya adalah Ibu Rani Widayati. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY. Halo Ibu. Ya, apa kabar Mbak Arum? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Harus sehat, harus happy juga ya. Saya nanya jadi. Baik, terima kasih Ibu. Dan untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Joko selaku pengelola wisata Kali Biru. Apa kabar Pak Joko? Baik. Iya, Pak Jono ya, bukan Pak Joko. Pak Jono, baik ya. Baik, saya suka loh melihat penampilan Bapak kali ini pakai belangkon. Harus loh. dong, kita kan selaku pemandu harus menarik. Oh, harus seperti itu ya. Besok saya ini kondian kali ya Pak ya, Iya, pakai kebaya gitu iya, ya. Baik, dan semoga sehat selalu, bahagia selalu Amin, Pak sehat, Jono. tetap semangat. Iya, dan saya ingin mengobrol terlebih dahulu dengan Bapak Kurniawan. Ini kan tema kita pada kali ini adalah masa depan tata kelola destinasi wisata yang ada di Yogyakarta ini ya Pak ya. Nah, tentunya perkembangan destinasi wisata di Yogyakarta 10 terakhir ini perkembangannya sangat signifikan sekali ya, ditambah dengan untuk teknologi informasi dan juga media sosial nih, wow, perkembangannya sangat luar biasa ya Pak ya, di mana mungkin di awalnya kita melihat beberapa tempat yang hanya hamparan alam saja, akhirnya saat ini bisa menjadi suatu tempat wisata yang akhirnya diburu para wisatawan setiap harinya, seperti halnya dengan Gua Pindul, Kali Biru, seperti itu ya, dan masih banyak destinasi lainnya. Nah, ini bagaimana nih Dinas Pariwisata DIY melihat perkembangan yang cukup cepat ini Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Arum. Jadi memang di kurun waktu 10 tahun terakhir itu perkembangan destinasi di Jogja itu luar biasa. Ya. Dulu mungkin jumlahnya masih puluhan, 2 digit ya, di 2 digit. Nah sekarang ini sudah mencapai ratusan, artinya sudah 3 digit ya, jumlahnya. Nah tentu perkembangan jumlah destinasi ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana mengelolanya. Iya. Dan memang di 10 tahun terakhir itu peran teknologi informasi itu luar biasa. Iya. Sehingga memang dulu yang tidak dikenal seperti tadi yang Mbak Arum sebutkan, Kali Biru, kemudian Gua Pindul, tempat-tempat lain itu mungkin belum begitu dikenal mungkin 10 tahun yang lalu, tapi sekarang mungkin sudah malah mendunia, artinya dikenal wisatawan mancanegara, tidak hanya wisatawan kita, itu juga karena dampak teknologi informasi. Nah, peran medsos memang luar biasa dan masing-masing destinasi itu sekarang punya tantangan baru juga. Mereka harus punya semacam operator yang mengelola medsos mereka di masing-masing destinasi, sehingga itu menjadi alat komunikasi, apalagi di era pandemi sekarang ini ya. Jadi banyak sekali informasi kapan dibuka dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan
destinasi. Dan kemudian juga ini tantangan bagi kami yang di Dinas Pariwisata, artinya kita juga perlu memperhatikan pengembangan kapasitas pengelola destinasi. Ya. Pengelola destinasi harus ditingkatkan kemampuannya mengelola medsos misalnya begitu. Kemudian bagaimana memproduksi kontennya, kemudian bagaimana menampilkan destinasinya agar terlihat bersih, aman, sehat dan seterusnya. Jadi memang 10 tahun terakhir ini perkembangan teknologi informasi sangat terasa. Sehingga memang kalau kita lihat di ekosistem pariwisata digital itu luar biasa ya, perkembangannya banyak dipengaruhi tidak hanya persoalan medsos tapi juga perkembangan hardware, perkembangan software, kemudian juga termasuk perkembangan brandware-nya, artinya sumber daya manusianya. Jadi ini luar biasa dan sebagian besar destinasi itu pengelola medsosnya anak-anak muda. Jadi memang benar sekali. Ya, jadi memang lebih mereka lebih familiar, lebih tahu tentang bagaimana membuat konten dan seterusnya. Jadi itu yang kita lihat selama 10 tahun terakhir. Benar sekali, dan tentunya untuk medsos tidak hanya anak muda saja sekarang ya Pak ya. Masyarakat semuanya udah dikit-dikit medsos. Ingin wisata kemanapun dilihatnya medsos dulu, mencari searching dulu. Bahkan boleh dibilang sekarang setiap tempat wisata itu sudah memiliki Instagram sendiri-sendiri ya Pak ya, media sosial. Dan tentunya di masa pandemi seperti ini banyak sekali juga tempat wisata yang memberikan informasi tentang kapan dibukanya, bahkan reservasi pun bisa lewat media sosial ya Pak ya. Ya, dan saya ingin beralih ke Bapak Jono selaku pengelola Kali Biru nih ya Pak ya. Sekarang kan hadirnya internet tidak bisa dipungkiri itu sebagai sebuah berkah dari perkembangan dari pariwisata dan juga destinasi, dan tidak dipungkiri dulu saya tahu Kali Biru juga dari media sosial ya Pak ya. Nah, ini menurut Pak Jono nih, bagaimana kondisi dan perkembangan destinasi wisata di DIY saat ini, Pak? Baik, Mbak Kurniawan. Jadi memang betul. Kemudian kami teringat 10 tahun yang lalu, Mbak, ketika internet di tempat kami belum muncul lah. Jadi ketika kita membuka pariwisata, kemudian promosinya hanya secara manual, travel dialog, door to door, ini memang agak kurang pesat, Pak. Kunjungan ini kurang pesat, tapi ketika internet atau media sosial muncul, ternyata luar biasa ini. Pengunjung yang sebenarnya kita pengelola nggak siap, jadi harus siap. Karena kan kita nggak tahu Sabtu Minggu langsung dadaan ini. Nah, ini menurut kami internet yang ada di Kalimantan memang harus digalakkan, dan benar juga sih rata-rata yang muda. Tapi sekarang tuntutan kita yang tua pun harus juga semangat untuk di dunia internet ini. Jadi menurut kami media sosial ini di kalangan pariwisata adalah nomor satu untuk promosi, Mbak. Tidak kita pungkiri lagi, ketika membuka wisata yang baru pun langsung bisa booming karena pakai media sosial. Itu kalau di kalangan pariwisata juga seperti itu, Mbak. Jadi promosi yang paling efisien, paling murah yaitu lewat media sosial. Kalau dulu kan harus berkunjung ke suatu daerah, travel dialog, diajak dari provinsi juga, itu kunjungan ke Surabaya, kemudian ke Jakarta kayak ini. Tapi sekarang sudah kedaluarsa lah. Dengan internet ini semua akan tahu, bahkan sampai ke luar negeri pun akan tahu. Nah, ini yang harus kita kejar terus sampai sekarang ini. Gitu, Mbak. Dan tadi sudah disebutkan Bapak Kurniawan ya, bahwasannya sekarang ini gimana caranya harus ada pengelolanya sendiri nih. Nah, kalau untuk dari destinasi wisata yang ada di Kali Biru ini gimana Pak? Sudah adakah untuk pengelolanya media sosial atau untuk yang lainnya? Iya, ada Pak. Jadi di tempat-tempat pariwisata tentunya sudah ada. Terutama di tempat kami juga sudah ada yang ngelola namanya internet tersendiri. Jadi mereka memang biasanya adalah untuk promosi. Baik itu Facebook, baik itu Instagram. Mereka adalah ada personilnya sendiri, khusus mereka ada. Jadi yang ngotak-atik, terutama yang memang muda tadi. Yang muda-muda yang ngotak-ngatik itu ada, dan mereka hasilnya dari situ luar biasa juga. Karena kita yang waktu itu memang belum siap ada kunjungan banyak, tapi karena mereka rajin ngotak-atik akhirnya dulu. Nah, ini kita harus sigap juga.
Waktu itu kita belum siap dengan datangan kunjungan kurang lebih 2.000. Tapi dengan medsos ini kemudian datang pengunjung sampai 2.000. Mbaknya juga penaksana ngantri seperti itu. Nah ini berkah dari media sosial. Tentunya mereka memang dikelola secara cermat di situ. Jadi harus ada petugas tersendiri yang mengelola situ. Walaupun memang hampir keseluruhan masyarakat atau karyawan ini juga saling mempromosikan lewat media sosial. Iya, baik. Dan saya ingin berbincang dengan Ibu Rani. Ibu sebagai legislatif yang memang tugasnya kan menyerap aspirasi dari masyarakat nih ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat perkembangan pariwisata di DIY saat ini mengingat bahwa sektor pariwisata adalah salah satu lokomotif perekonomian daerah Bu? Iya Mbak, terima kasih. Jadi Yogyakarta ini kan memang selain tadi ada keunikan, kemudian keanekaragaman DIY itu sendiri, kemudian ada budayanya, dan kita sudah tahu bahwa DIY itu masuk dalam kategori juga masuk dalam kota pariwisata, selain pendidikan dan kota budaya, itu memang sangat mendukung. Dalam arti di sini mendukung masa perekonomian juga. Apalagi kita tahu sekarang ini pada saat pandemi yang hampir 2 tahun ini, yang masyarakat itu sekarang sudah beralih mengembangkan tempat-tempat objek wisata seperti itu menjadi juga turun. Termasuk PAD dari wisata itu termasuk turun tinggi, turun drastis, sehingga kita harus sebagai kami yang ada di Dewan ini bagaimana mendorong itu semua itu lebih bisa kembali lagi nantinya. Tentunya di sini masyarakat juga harus mengingat bahwa segala sesuatunya itu harus masyarakat itu sendiri yang memulai dulu. Kami tinggal mendorong sesuai dengan tupoksi kami, yaitu ada pengawasan, kemudian ada penganggaran, kemudian legislasi. Nah disitulah peran-peran kami bagaimana bisa memajukan DIY ini lebih bagus lagi dan masyarakat lebih mandiri lagi. Dengan kita ada unggulan-unggulan kulinernya, keunggulan wisatanya, keramah tamahannya. Nah itu semua itu kemudian keindahannya itu mungkin yang terus harus kami dukung sepenuhnya. Iya, dan kalau menurut Ibu sejauh ini bagaimana nih Bu untuk poinnya adalah tentang keramah tamahannya atau mungkin memang untuk beberapa destinasi wisata yang ada di Yogyakarta ini diperlukan suatu ciri khas tersendiri gitu Bu? Ya itu yang mungkin masih sampai saat ini masih saya melihat masih belum sepenuhnya tempat-tempat wisata aja Pak Ali ya. Tempat-tempat wisata itu belum sepenuhnya untuk melihat menciri khaskan Jogja. Nah, hanya sekedar Jogja ini kan memang karena terkenal dengan tadi medsosnya luar biasa. Kemudian dari HP ke HP, dari IG ke IG, dari itu semua itu sangat memudahkan untuk mempromosikan. Nah ini kami harapkan nanti ke depan ini semua, karena kita juga sudah ada ini ya Pak Y, sudah ada perda tentang kepramuwisataan. Di situ juga melindungi juga pelaku wisata, juga termasuk juga pramuwisatanya. Nah harapan kami selain nanti pengetahuan bahasa Inggris, juga ada bahasa Jawanya. Bisa kemudian khas-khas Jogja ini diajarkan kepada pramuwisata untuk mengajarkan yang hadir mungkin dengan bahasa Jawa dengan segitu dengan keramah tamanya. Kalau bahasa Jawa itu harus begini misalnya monggo, itu tidak boleh itu di sana nggak boleh seperti itu, harus monggo di sana. Ini itu ciri khas orang Jawa sebetulnya seperti ini. Itu harus terus digalakkan dan keramah tamahan. Setiap kalau kita melihat di luar negeri, di Jepang misalnya seperti itu, atau di Bali, itu yang namanya pramuwisata itu sangat-sangat ramah sekali. Artinya dia menghargai sekali bahwa pendatang ini adalah surganya dia untuk pendapatannya. Itu yang diharapkan seperti itu. Sehingga tadi dari pakaiannya juga kita kalau bisa dengan tadi Pak Jono sudah ngagem blangkon, sudah ininya khas Jogja. Nah kalau batik kan harusnya ada ada khas Jogja seperti ini itu kan akan bagus ya. Jangan kemudian batik yang bukan menunjukkan khas Jogja, ciri khas Jogja ini teruntum, ini kan sempat khas Jogja. Nah kalau di wisata di Jogja ini kecenderungannya lokasinya yang naik turun seperti itu, ya jangan pakai jari ya pakai celana, tapi mungkin motifnya, dalamnya celana, kemudian dibikin sarung yang mirip dengan jarik Jawa. Nah itu
bagian-bagian itulah yang terus harus dikembangkan. Baik, dan tentunya nanti pastinya bisa terwujud ya Bu ya. Jadi Amin, ketika insya Allah harus itu. Harus ya. Karena kita bersaing itu jangan sampai kemudian nanti kalah dengan yang lain. Seperti itu. Jadi kita harus punya kelebihan, nilai lebihnya. Tidak sekedar dari tempat-tempat wisatanya, tetapi juga kelebihannya, pramu wisatanya, kemudian kulinernya itu harus terus digalakan. Benar. Kemudian bangunan-bangunan ciri khasnya. Oh, ciri Jogja. khasnya. Kalau tidak bangunannya sudah terlambat, ya mungkin ada gapuranya yang menunjukkan itu Jogja. Benar Seperti sekali. itu juga bagian dari bagian dari bagaimana tuh untuk bersaing. Iya, dan tentunya ketika Dan ini juga Mbak, juga tradisionalnya. Seperti yang dikirim di mana tuh Pak, yang di Lombok. Di Lombok itu kan yang dikirim kampung TT apa itu yang dikirim dunia selain Langgeran. Itu juga saya lihat itu hanya mereka itu yang diunggulkan itu hanya semacam hutannya, seperti itu ya hutannya. Alamnya yang di situ tidak boleh memakai motor sehingga tidak polusi udara dan sebagainya, itu ternyata menarik sekali gitu. Nah itu juga mungkin dikembangkan tradisi-tradisi lama, jangan kemudian modern boleh tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang tradisional. Iya benar sekali, dan semoga nantinya juga di Jogja harus pakai andong gitu ya Bu ya. Baik, Kalau andong nanti kudanya naik nggak kuat nanti naik turun. Baik, tentunya seru sekali perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana. Tentunya masih di Anjang Sana dan tentunya masih dengan tema masa depan tata kelola destinasi wisata di Yogyakarta, dan tentunya saya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, di mana tadi untuk sesi pertama sangat seru sekali ya kita membahas, wow, ini tidak disangka-sangka ya Bu ya. Nah tentunya Yogyakarta ini selain mendapatkan julukan kota wisata, tentunya juga memiliki moto pariwisata yang ini dikenal dengan istilah Sabta Pesona nih. Nah, saya pengen bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Kurniawan nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak tentang istilah Sabta Pesona, tentunya sebagai dasar tata kelola pariwisata di DIY. Nah, tata pesona ini apa Pak? Ya, betul. Jadi memang Sabta Pesona itu wajib ya dipahami, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan oleh semua pelaku wisata. Yang pertama berkaitan dengan yang namanya aman. Jadi pariwisata itu memang harus aman. Aman dalam arti luas, artinya aman itu ya tidak membahayakan bagi wisatawan. Kemudian aman terhadap segala hal gangguan misalnya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bersih. Jadi memang kalau kita bicara destinasi wisata, itu kebersihan itu mutlak ya dibutuhkan, apalagi kalau dikaitkan dengan masa pandemi sekarang. Benar sekali. Ya, di masa pandemi sekarang sebetulnya ada penekanan lagi yang namanya programnya adalah CHSE. Salah satu yang berkaitan dengan bersih adalah C-nya, clean. Jadi CHSE itu clean, health, sehat ya. Kemudian safety, aman tadi. Kemudian E-nya environment. Jadi memang harus bagaimana mempertahankan lingkungan. Nah, balik ke Sabta Pesona tadi, selain kita harus aman, bersih ya, itu harus sehat. Ya, harus sehat. Kemudian juga indah, sejuk. Kemudian juga berkaitan dengan ramah, karena ini ada hubungannya dengan pelayanan, dan yang terakhir dengan kenangan. Nah, Jogja ini selalu penuh dengan kenangan ya Pak ya. Ngangen Jogja itu karena wisatawan itu yang dicari sebetulnya pengalaman barunya. Jadi mereka punya sesuatu pengalaman baru di sebuah tempat yang kemudian itu menjadi kenangan. Itu satu-satunya yang membuat daya tarik kita, kekuatan kita, karena Jogja itu memang basis atau embrio wisatanya adalah budaya. Jadi memang luar biasa daya tariknya, karena kita punya budaya yang kuat, yang mungkin tidak dimiliki daerah lain. Jadi khasnya itu ada. Jogja, orang misalnya ke Borobudur pasti nanti juga akan ke Jogja.
mau ke Prambanan pasti juga akan ke Jogja karena memang ikon-ikon besarnya juga sudah menunjukkan budaya yang dulu cukup kuat. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Nah, oleh karena itu Sabta Pesona itu di era yang sekarang ya kita tekankan dengan yang namanya CHSE. Jadi memang untuk destinasi yang sekarang itu wajib memenuhi itu dan oleh kementerian didorong untuk mempunyai sertifikat. Jadi implementasi Sabta Pesona itu di dalam praktiknya nanti sampai kepada bagaimana sebuah tempat wisata itu mempunyai sertifikat CHSE. Ya, itu salah satu meyakinkan wisatawan bahwa tempat wisata itu aman, bersih, ya sehat. Jadi itu salah satu yang kita dorong dan itu jadi prasyarat untuk diuji coba sekarang ini. Jadi pembukaan destinasi itu yang bisa masuk, yang diuji cobakan adalah yang mempunyai sertifikat CHSE. Nah, ini sesuatu yang barangkali salah satu contoh dari penerapan Sabta Pesona, yang benar-benar real Sabta Pesona di masa pandemi. Kira-kira gitu, Mbak Ru. Iya. Apalagi untuk poin yang pertama adalah aman ya, di mana sekarang masyarakat lebih memilih untuk wisata yang aman. Seperti itu ya Pak ya. Nah, sedangkan untuk Pak Jono nih Pak, untuk rekan-rekan yang ada di Kali Biru nih Pak, menanggapi tentang Sabta Pesona ini seperti apa nih Pak? Baik, Mbak. Jadi betul yang dikatakan Pak Kurniawan, Sabta Pesona itu bukan dihafal, tapi harus dilaksanakan. Artinya kita diterapkan. Jadi semua pelaku wisata ini memang wajib menerapkan itu. Nah, di Kali Biru juga sudah semuanya kita briefing, kita laksanakan juga karena memang bukan aman tapi apanya kesemuanya, bukan hanya untuk pengunjung tapi paling enggak kita pelaku juga nanti bisa aman, pengunjung juga nyaman. Ini memang harus ada kita terapkan Sabta Pesona. Jadi setiap karyawan ataupun setiap pelaku yang ganti baru ini memang mereka harus paham betul tentang keamanan itu luas, kemudian kebersihan, kemudian keindahan dan kenangan ini yang seolah-olah tamu ini biar nanti akan kembali lagi. Tidak hanya sekali tapi biar kembali lagi ke tempat wisata yang kita tuju. Nah, ini tentunya kami pelaku pengelola ini berulang kali ya nggak jenuh-jenuh memberi paran kepada teman-teman yang memang kadang salah atau mungkin teman-teman yang belum melaksanakan Sabta Pesona dengan benar harus kita tegur. Jadi karena dengan itu menurut saya kewajiban ya Pak. Kewajiban harus kita laksanakan sebagai pemandu Sabta Pesona ini. Nah, untuk itu Jogja ini adalah Jogja istimewa karena memang hampir semua ada keramannya di situ. Keramannya di situ. Lebih-lebih ke tempat-tempat yang desa. Wisata yang di desa-desa ini belum masa saja udah udah ini yang luar biasa menurut kami. Jadi tempat saya udah dari awal itu. Sebelum ada wisata pun udah sebagian nerapkan monggo gitu. Salah satu keramaan kami juga. Apalagi kuliner-kulinernya juga pun bikin menjadi kita pengen kembali lagi ke Jogja ya Pak ya. Betul. Nah, ini sekarang kan banyak sekali destinasi wisata yang dadakan dibuka nih Pak. Nah, menurut Pak Jono sendiri nih gimana nih Pak? Ini kan sudah sesuai dengan standar tata kelolanya atau gimana nih Pak? Nah, ini wisata yang dadakan dibuka ini kan di daerah kami juga banyak sekali. Hanya 1212 itu juga ada. Nah, ini yang kadang memang penerapan Sabta Pesona ya ada yang udah bagus, ada yang masih kurang. Nah, ini tapi nggak segan-segan juga dari Dinas Pariwisata, baik itu kabupaten juga provinsi selalu mengadakan pelatihan. Nah, ini yang juga membuat SDM orang desa ini juga sudah diterapkan. Jadi memang ada SDM yang masih kurang, tapi dari dinas ini sering mengadakan pelatihan itu, Mbak. Jadi yang dadakan pun juga tidak kurang-kurangnya kita beri masukan ataupun untuk menerapkan Sabta Pesona itu. Walaupun kadang di tengah-tengah perjalanan juga ada yang karena memang uang atau apa ini kadang lupa dengan itu. Nah, ini yang perlu kita hidupkan seperti itu. Apalagi sekarang di setiap sudut-sudut Jogja dia udah menjadi spot wisata baru ya Bu ya, boleh dibilang seperti itu. Indah dikit, wah ini bisa ini menjadi peluang untuk tempat wisata. Kalau dari Kali Biru sendiri nih Pak Jono, apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan standar atau belum nih Pak?
untuk standar tata kelolanya? Kalau standar persis ini belum juga sih Mbak, menurut saya belum juga. Kalau pengelolanya mungkin sudah, tapi kan wisata ini luas sekali Mbak. Jadi masyarakat juga harus, karena perdatangan mereka kan harus melalui masyarakat sebelum ini. Nah ini kadang kan ada juga yang menurut kami pelaku-pelaku yang masih menggunakan apa ya, mungkin pelaku-pelaku yang memang mau dapat uang, tapi dengan sistem yang enggak ini. Nah ini kadang ini harus sinergi juga. Iya. Harus sinergi juga. Kalau pelakunya udah bagus, tapi masih masyarakat juga belum. Nah ini kemudian kita satukan juga. Tapi alhamdulillah ini juga butuh waktu yang tidak sedikit, guys. Seperti itu nanti masyarakat akan sadar sendiri. Oh ternyata dengan pelayanan saya yang belum maksimal, kamu juga. Nah tapi kalau udah maksimal, ini mereka akan belajar dengan sendirinya. Iya. Walaupun kita nggak segan-segan mungkin setiap pertemuan, setiap apa kita sampaikan terus. Di Kali Biru itu nggak Pak? Di Kali Biru itu nggak ada yang seperti Pindul itu. Baru masuk Samana, kemana gitu sudah ke Gua Pindul. Nah, gitu di mana-mana udah dicegati gitu nggak? Gitu kita enggak. Kalau kita pakai Marsal namanya, Masyarakat Peduli Lalu Lintas Jalan. Jadi mungkin ini satu-satunya ada di Kali Biru. Jadi karena kita tahu medan kita memang sangat minim, tapi bagaimana pengunjung ini tetap aman. Jadi kemudian kita pakai polisi desa lah, kita namakan Marsal, ini Masyarakat Peduli Lalu Lintas Jalan. Jadi dari bawah udah pakai HT, oh ada mobil naik nih, yang ke bawah kita pending dulu. Nah, ini merupakan satu ya Sabta Pesona, yang kedua memang SPJ dari apa namanya SOP dari kami seperti itu. Untuk pengunjung ini biar nyaman. Iya. Seperti itu. Baik, dan tentunya nanti saya juga ingin bertanya dengan Ibu Rani ya Bu ya. Tapi nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Anjang Sana dan tentunya masih bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan tadi sudah di segmen sebelumnya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kurniawan dan juga Pak Jono tentang Sabta Pesona. Saya ingin langsung menuju ke Ibu Rani. Ibu, sebagai pihak legislatif nih ya Bu ya, untuk mendorong para pelaku wisata di destinasi agar terus meningkatkan standar layanan dan juga pengelolaan destinasi di wisatanya. Seperti apa dukungannya nih Bu? Ya, sesuai dengan fungsi kami, khususnya anggaran. Iya. Kami juga selalu menyampaikan kepada dinas juga bagaimana mendorong pelatihan-pelatihan misalnya untuk pramu wisata, kemudian untuk membantu juga di situ destinasi itu sendiri melengkapi apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya, kemudian juga terkait dengan bagaimana akses masuk itu lebih nyaman, tadi Sabta Pesona ya, bersih, jangan kemudian misalnya di setiap destinasi wisata ada misalnya sering apa Pak WC bahasa tulisannya itu kan itu jadi sering terjadi Bu. Toilet WC itu jadi tidak nyaman dilihatnya gitu. Justru jangan disebutkan WC mandi 2000 misalnya gitu. Nah itu kan jadi tidak enak sekali dilihat di situ. Nah itu juga harus itu ditutup. Kalau bisa mungkin ada selalu setiap saat ada yang keliling dari dinas ini kebersihan seperti apa itu harus dipantau terus gitu ya. Kemudian kebersihan terutama mungkin pakaian bagi yang mendorong juga pakaian-pakaian yang bagi pelaku wisata itu misalnya yang kuliner penjualan tuh Pak penjual itu juga yang bersih. Tentunya kami akan mendorong apapun demi kemajuan destinasi wisata di Yogyakarta ini kaitan dengan anggarannya. Jadi kamu terus mendorong untuk itu. Dan tentunya yang sangat menarik adalah tentang pelatihan-pelatihan itu ya. Entah itu pelatihan bahasa Jawa. Pelatihan harusnya gitu Pak. Bahasa Jawa, bahasa Inggris. Jadi bahasa tidak hanya bahasa Indonesia. Ada bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Nah itu juga akan lebih menarik lagi. Iya, karena nggak dipungkiri banyak sekali untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Jogja ya Bu ya. Nanti ingin membeli souvenir, tidak tahu cara bagaimana komunikasinya, tidak bisa bahasa Inggris, memang agak merepotkan ya Bu ya. Kami pun juga sekarang memajukan juga desa-desa wisata melalui dana keistimewaan itu Pak. Nah itu juga gitu, juga rumah-rumah yang mau kalau tinggal di desa itu dengan keluarga itu sendiri, kemudian nanti diajari, maksud kami seperti itu, diajari apa yang di situ, misalnya belajar memasak atau seperti apa, itu sebenarnya kami dorong terus seperti itu. Untuk toiletnya juga karena toilet itu mungkin orang asing tidak akan bisa jongkok ya Pak, karena kebiasaan itu duduk. Nah itu juga
kita berusaha untuk membantu seperti itu, mendorong itu semuanya, penganggarannya. Desa-desa wisata sekarang sangat luar biasa, bagus-bagus, tradisionalnya, tradisinya dikedepankan. Bahkan ada yang mungkin harus di sawah mungkin menanam padi, bagaimana caranya. Benar sekali. Nah itu hal-hal yang paket-paket wisata seperti itu sangat baik, membatik dan sebagainya, itu kami dorong untuk itu. Iya, boleh dibilang paket edukasi seperti itu, edukasi wisata ya. Benar sekali. Dan ini bagaimana nih Bu kalau untuk tempat-tempat wisata yang sepertinya agak susah dijangkau ya, apalagi dengan yang jalan yang sangat sempit. Belum nanti kalau bahasa Inggrisnya tuh papasan ya, agak repot ini kita. Nah, itu kami berjuang untuk bagaimana jalan itu bisa nyaman, lebar. Seperti mungkin Gunung Kidul ke Kulon Progo itu hampir sama ya Pak. Untuk ininya itu kan jalan sempit, naik turun. Nah itu kami selalu kemudian ke kementerian, misalnya ke pusat, pemerintah pusat untuk bagaimana membantu, mungkin ada pelebaran jalan. Harus mengepras, karena anggarannya mahal juga itu soalnya Mbak. Iya. Oh ternyata banyak sekali ya support dari anggota dewan tentunya ya. Dan itu tadi Bu, apa fungsi legislasinya untuk regulasinya tadi Riparda, ada perda tentang pramuwisata, tentang desa wisata, itu dukungan itu juga terus itu dukungan. Jadi dukungan kami untuk juga melindungi para pelaku wisata. Jadi tidak hanya para wisatawan saja, tetapi juga pelaku wisata itu kita lindungi juga seperti itu. Benar sekali. Baik, dan Bapak Kurniawan nih Pak, kan saat ini dan ke depannya tentunya pengelolaan untuk pariwisata kan tidak lepas dari peran teknologi di dunia digital nih ya Pak. Sekarang apa-apa serba digital. Nah ini bagaimana pemerintah dan semua stakeholder pariwisata DIY untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi era digital ke depannya nih Pak? Ya, betul. Jadi memang era ke depan tentu tantangannya juga teknologi informasinya makin maju, ya. Dan memang kemudian sebagai pemerintah kami ini harus punya fungsi katalisator. Artinya kita bisa menggerakkan mereka tanpa harus masuk, tapi bagaimana mereka kemudian tergerak memajukan pengelolaan destinasinya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sehingga yang kami lakukan sekarang ini mendorong agar ekosistem pariwisata digital itu bisa saling bersinergi. Ya, jadi salah satu contohnya misalnya di tempat kami itu kemarin juga ada mahasiswa Kampus Merdeka, programnya Kemendikbud itu, yang khusus untuk belajar bagaimana tentang digital pariwisata. Sehingga itu membantu sekaligus mendampingi teman-teman yang di destinasi seperti Pak Jono ini, dan sekaligus praktek, jadi belajar dan praktek dan bermitra. Sehingga ini salah satu contohnya. Artinya memang selain didukung dari legislatif, dari sisi anggaran, dari sisi peraturan perundangan, itu kami harus kolaborasi ya dengan semua pihak, baik itu non pemerintah ya, baik maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi memang kalau kita di levelnya provinsi itu kolaborasinya memang harus dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten. Jadi ini memang harus sama-sama bergerak, pemahamannya sama, kemudian kita saling mendukung. Nah itu harapan kami ke depan, sehingga nanti harapannya kita sudah tidak istilahnya gagap-gagap lagi. Ya, jadi lebih cepat untuk lari, apalagi pandemi ini memberikan pelajaran yang cukup banyak. Wah benar sekali. Artinya peran digital, medsos itu luar biasa. Itu kan sektor yang masih tumbuh positif dibanding yang lain. Ya. Pariwisatanya mungkin sedang jatuh, tapi teknologi informasi itu tetap tumbuh positif. Artinya itu kesempatan kita. Mumpung pandemi, kita perkuat kapasitas pengelola destinasinya. Begitu dibuka, mereka sudah siap dengan pengelolaan yang baru lagi. Tadi dicontohkan Pak Jono misalnya, yang di Kali Biru itu kan basisnya adalah komunitas. Jadi memang masyarakat itu diberdayakan sekaligus ya Pak ya. Sehingga dampaknya ke kesejahteraan masyarakat, peran serta masyarakat itu cukup tinggi. Nah itu kalau bisa
jadikan contoh ya melalui mungkin konten digital itu akan bagus, akan menarik ya. Kalau tidak diceritakan Pak Jono mungkin kita tidak tahu, tapi kalau kemudian ditampilkan di YouTube video, oh ini loh masyarakat Kali Biru itu saling bahu-membahu dari bawah mengkoordinir untuk bagaimana menuju destinasi yang di atas, karena memang Kulon Progo itu jalurnya rata-rata kecil, bus besar nggak ada yang bisa masuk. Ya. Jadi permasalahan utama di Kulon Progo itu, karena kalau pariwisata pasti bicara 3 hal. Aksesibilitas, itu yang berkaitan dengan tadi termasuk jalan. Kemudian amenitas itu termasuk fasilitas seperti yang toilet dan sebagainya. Ya. Jadi ada aksesibilitas, amenitas, kemudian attraction. Jadi pasti 3 hal itu adalah bagian yang selalu menjadi variabel ketika kita bicara pariwisata. Jadi pasti berkaitan aksesibilitas. Kalau pariwisata maju itu sangat tergantung aksesibilitas. Kedua sangat bergantung amenitas. Amenitas itu fasilitas yang ada. Kemudian yang ketiga bagaimana atraksi atau daya tariknya di tempat itu seperti apa. Ya, sehingga memang banyak destinasi itu sekarang tidak hanya sekedar melihat pemandangan dan sebagainya, tapi menampilkan tradisi seni daerah situ apa. Itu benar sekali. Misalnya di Kulon Progo ada Lengger Tapen. Kemudian ada seni yang lainnya di Bantul misalnya ada Jatilan dan sebagainya misalnya. Itu ada yang namanya atraksi tadi, jadi attraction itu salah satunya. Jadi 3 hal itu yang memang nanti juga berpengaruh bagaimana mengembangkan ekosistem pariwisata digital itu. Dan kita kebetulan di dinas punya aplikasi namanya Visiting Jogja. Oh iya, benar sekali. Itu juga salah satu alat kami selain untuk mempromosikan tadi banyak destinasi wisata, itu juga untuk mempermudah wisatawan. Sehingga reservasi seperti yang disampaikan di awal itu juga bisa dilakukan melalui Visiting Jogja. Jadi itu mempermudah, dan itu juga salah satu bentuk respon kami untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi ke depan di sektor pariwisata. Iya, dan tentunya kita juga lebih dipermudah ya Pak ya, untuk tahu bahwa saya ingin liburan ke tempat wisata A nih misalnya, atau Kali Biru. Oh ternyata kuotanya udah habis ya kan. Kita lebih enak seperti itu ya Pak ya, tidak banyak pengunjung, kita lebih merasa aman, itu yang terpenting ya. Nah ini kalau dari Pak Jono sendiri nih Pak, rekan-rekan yang ada di Kali Biru nih Pak, dengan adanya digital seperti ini, efektifkah atau hasilnya apa nih Pak? Sangat efektif Pak, dengan adanya masuk digital ini sangat efektif sekali nggih. Jadi ketika kita nggak mengikuti digital ya udah nanti kita akan ketinggalan kereta. Jadi efektif sekali karena memang tamu ini juga ketika buka HP aja nanti mau ke wisata ke Jogja misalnya, oh tujuan Kali Biru nih, mereka kan tahu. Kemudian juga udah dibantu dari Dinas Pariwisata, memang ada Visiting Jogja. Ini ketika kita mau pelaporan data apapun, promosi pun dari situ juga udah terkonekkan. Dan kemudian juga ada beberapa pelatihan yang dari Dinas Pariwisata tentang digital, ada juga. Nah kita selalu ngirim personil dari pemandu atau dari apa untuk biar lebih muncul lagi. Karena kalau kita yang udah tua nanti udah nggak pensiun, nah yang muda-muda harus lebih paham. Ini selalu ada per tahun mesti ada 2 atau 3 kali pelatihan ini yang anggaran dari DPR ataupun dari Dinas Pariwisata. Ya ada. Cuma mungkin mumpung ada Ibu Dewan ini, jadi saya ketika ketemu sama Bu Dewan ini tugas tagih jalan Bu. Nah, jadi memang mungkin ada kesamaan antara di Kali Biru juga di Gunung Kidul. Memang kami ini udah kurang lebih 11 tahun sih mengelola destinasi, kemudian dengan jalan yang semini mungkin, masih kecil. Ada sedikit-sedikit kemarin perubahan ataupun pelebaran, tapi belum maksimal itu. Jadi kami berharap nanti dari Dewan ataupun dari Dinas nanti monggo lah. Karena memang selama ini tumpuan hampir 70% tumpuan hidup masyarakat kami ada di sektor pariwisata. Walaupun kami tidak melupakan jati diri kita orang desa, tetap gotong royong, tetap bertani, tetap beternak. Tapi ketika ini ada pandemi kan kita masih tetap bisa hidup, kita tetap bisa menikmati walaupun ini memang kas kita hampir kosong ya di saat-saat ini, hampir 1 tahun ini kosong, tapi karena kita memang
sumber daya desa tetap kita bisa hidup. Jadi untuk itu Ibu nanti kami mohon memang akses ini modal utama. Akses ini modal utama. Ketika jalannya enak nanti pengunjung ini juga akan nyaman juga. Betul. Seperti Benar itu. sekali. Baik, nanti sebelum saya ngobrol dengan Ibu Rani terkait bagaimana nih dukungan dari Dewan untuk digitalisasi, tapi kita akan break terlebih dahulu ya Bu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih di Anjang sana dan tentunya tadi sempat tertahan ini ya Bu ya, sempat terkat untuk obrolan dengan Ibu Rani yaitu tentang bagaimana nih Bu dukungan dari Dewan tentang digitalisasi nih Bu untuk saat ini? Ya, tadi disampaikan ada pelatihan-pelatihan dari Pak Jono tadi kaitannya dengan itu ya pelaku-pelaku wisata untuk anak-anak muda itu juga kami mendorong untuk pelatihan-pelatihan itu, pelatihan untuk digitalisasi. Nah, dan juga kami juga menyampaikan kepada Kominfo untuk juga menambah Wi-Fi di lingkungan itu. Sering sekali tempat-tempat wisata itu blank spot. Iya, benar itu. Tidak ada nggak bisa ngapa-apain. Nah, itu perlu perhatian juga karena digitalisasi ini kan sangat berkait dengan internet. Iya. Nah, termasuk juga adanya Pak Sipun web atau apa ya, yang aplikasi tentang Plesiran Jogja, ya. Nah, Plesiran Jogja ya Pak ya. Plesiran Jogja itu juga memudahkan para wisatawan untuk misalnya mau ingin melihat sesuatu, mau di wisata mana. Nah itu kan terus kemudian di situ ada apa yang menarik di situ. Nah ini kan kaitannya dengan internet pasti seperti itu. Kalau tidak ada internet tidak bisa diakses, mau mengaksesnya muter-muter terus Pak, itu susah kalau kayak gitu sudah. Nah ini kami mendorong untuk itu. Jadi memenuhi internet yang ada di wilayah itu, juga pelatihan-pelatihan digital untuk mempromosikan, lebih memudahkan promosi-promosi wisata yang itu juga tidak hanya sebatas pada Indonesia, karena digitalisasi ini kan sudah mendunia, bukan hanya milik Indonesia atau Jogja, tapi sudah mendunia. Jadi mungkin tidak Pak Jono nggak tahu, mungkin wajahnya Pak Jono sudah di luar negeri sana sudah ada, ini Pak Jono ini. Nah, seperti itu pakai belangkonya. Itu kan menjadi, saya kok tertarik ini. Masyarakat masing-masing kan tidak akan sama keinginannya. Benar. Ini ada yang keinginan melihat kulinernya, ada yang pemandangannya, ada yang tradisinya, ada yang budayanya, termasuk juga seperti di Gunung Kidul ya, itu juga ada budaya-budaya yang terus dilestarikan, misalnya dengan rasulan. Itu juga sekarang biarpun pandemi seperti ini tetap dilaksanakan melalui streaming seperti itu. Itu juga akhirnya juga bisa dilihat oleh semuanya. Bagaimana tradisi masyarakat itu tetap dilestarikan. Nah itu yang kemudian kami dorong terus untuk pelatihan-pelatihan digitalisasi, juga pemenuhan internet di wilayah itu. Iya benar, saya sebenarnya PR-nya ya yang terakhir itu ya Pak, Bu ya, untuk internet ya, sinyal gitu. Sinyal itu kadang kita mau update ya di media sosial, pengen mempromosikan, pengen woro-woro ke teman-teman, ya tapi sinyalnya itu paling murah soalnya ya Pak ya. Jadi promosi melalui digital itu kan paling murah. Paling gampang. Tidak perlu dari Dinas Pariwisata itu mencetak mungkin kertas-kertas yang mungkin dibuangin, itu hanya melalui dipegang ini sudah ribuan destinasi wisata bisa kita jangkau seperti itu. Benar sekali, dan siapa tahu nanti ya Pak ya di Kulon Progo Pak Jono jadi ikon. Jadi orang datang ke Kulon Progo ke Kali Biru pengen ngapain ketemu Pak Jono. Jadi kembali ke sinyal tadi sama Ibu, ini memang sekarang ini kan wisata ini atau desa wisata ini lebih ngaput ke tradisional. Jadi pengolahan sawah, kemudian ini kadang memang terhambat sinyalnya. Betul. Itu nanti monggo lah kembali lagi kita lagi ini, biar nanti lebih dikuatkan lagi. Ketika mereka di sawah, kemudian mengikuti petani atau misalnya di dapurnya gitu nandur, mereka foto langsung bisa di-upload. Ini kan kelemahan apa yang di desa ini sinyal. Kalau sinyalnya kuat, promosinya juga akan lebih mudah kan seperti itu. Karena digital itu kan bergantung kepada sinyal tadi, berarti pada internet. Itu tumpuannya sudah segala-galanya itu. Iya, benar sekali. Nah, saya ingin ke Bapak Kurniawan, di mana nih Pak untuk sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini bisa bekerja sama untuk membangun tata kelola pariwisata DIY yang maju dan juga berkualitas ke depannya. Iya.
Jadi biar nyambung dengan apa yang kita diskusikan sebagai contoh, tadi terakhir kita bicara aksesibilitas sebetulnya. Internet itu juga salah satu contoh aksesibilitas. Jadi memang betul kalau sekarang ini jadi mutlak sekali Mbak Arum. Apalagi destinasi itu sekarang yang uji coba harus menggunakan Peduli Lindungi. Itu dia. Nah, yang harus dia scan QR code. Nah, kalau aplikasinya itu kemudian di daerah yang tidak ada sinyalnya, itu jadi problem. Benar sekali Pak, nggak jadi liburan saya. Jadi liburan ya, karena Peduli Lindunginya akses langsung ke internet, sehingga ini jadi persoalan bersama. Sehingga tadi ketika Mbak Arum tanya kolaborasinya seperti apa, sekarang ini kami mencoba bagaimana bersinergi dengan tidak hanya Kominfo, karena Kominfo itu kan juga sangat terbatas mengenai kewenangannya juga. Jadi kalau di DIY ini mungkin terdekat dengan saluran sambungan fiber optik itu barangkali juga akan kita perluas. Tapi selain itu kami juga mengembangkan kerjasama dengan provider. Jadi kami juga bersurat ke berbagai provider yang kemudian diharapkan mereka menambah BTS-nya. Jadi banyak sekali di Kulon Progo itu yang masih blank spot. Padahal sebetulnya wisatanya juga sangat menarik sekali. Dan kasihan kalau misalnya teman-teman ini untuk di masa pandemi nggak bisa uji coba menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Mereka jadi tidak bisa membuka untuk tempat wisatanya. Tapi kalau di perkotaan mungkin tidak masalah, di hotel, di berbagai tempat yang tidak blank spot mungkin sudah tidak menjadi masalah. Tapi begitu tempat wisata, aksesibilitas itu memang sangat penting. Jadi internet salah satu seperti yang Bu Rani sampaikan. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi kami mencoba kolaborasi lebih luas dengan Kominfonya kabupaten kota, Kominfonya provinsi, dan tambah lagi sekarang kami mencoba untuk bekerja sama dengan operator seluler. Jadi memang provider-provider yang lain itu perlu kita kemudian kita libatkan, entah itu nanti sumber pendanaannya. Kalau APBD terbatas ya Bu Rani, bisa jadi CSR mereka, kita minta CSR mereka di daerah ini dan seterusnya. Dana IS masih ada Pak. Betul. Dana IS masih ada, itu juga kita dorong. Kita juga mendorong bagaimana swasta ikut berperan, berkontribusi di sini. Saya kira itu yang paling strategi paling utama adalah mengajak mereka kolaborasi dengan kita. Dan tentunya harus semua provider ya Pak ya, jangan cuma satu aja, nanti jatuh-jatuhnya tetap tethering ya. Baik deh, kalau untuk Ibu Rani sendiri Bu, gimana nih Bu untuk kolaborasi lintas sektor bisa bekerja sama tentunya untuk membangun tata kelola pariwisata untuk lebih ke depannya lagi? Kalau kami sebatas tadi Mbak, karena kami terbatas fungsi kami, ya mendorong bagaimana antar stakeholder itu kemudian bisa bekerja sama, kemudian itu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan destinasi itu sendiri. Dan jangan sampai nanti misalnya mau lihat ke Kali Biru, nggak tahu mau browsing Kali Biru, tapi nggak bisa karena tidak ada internet di situ. Atau sebaliknya, kita mau saat itu mau vlog misalnya Pak Y, mau seperti itu, kemudian maunya langsung masuk dilihat orang, tapi tidak bisa. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depan ini kami akan terus berupaya, biarpun nanti anggarannya terbatas, tetapi juga kami masih punya dana IS yang itu masih sangat luas keperuntukannya, tidak ada batasnya, tinggal bagaimana kita mempergunakannya, yang itu yang kemudian akan kami dorong terus dari dana IS itu. Benar sekali. Dan tentunya untuk Pak Jono, bagaimana Pak Jono? Baik, jadi menurut yang terakhir kami, nih Pak. Ya, pariwisata ini kan boleh diibaratkan kereta api ya. Ada masinis, kemudian mereka membawa gerbong banyak ini. Ada gerbongnya pemandu, ada gerbong kuliner, ada homestay, ini luar biasa. Multi efeknya luar biasa. Jadi memang harus tertata dengan baik, kemudian harus kita juga terkonek dengan pemerintah ya Ibu, tidak bisa. Tapi selama ini kan masyarakat memang sudah kreatif sendiri, sudah pada kreatif. Di destinasi yang terpencil sudah ada pada kreatif. Tinggal kami mendorong Pak. Iya, tinggal nanti dinas atau pemerintah harus mendorong. Karena apa? Karena sekarang ini contohnya di tempat kami,
dulu penganggur kan banyak sekali Mbak. Ketika desa wisata atau wisata Kalibiru ini bergerak kemudian maju, sekarang udah mengurangi penganggur kurang lebih 80 personil yang langsung ke ini aja yang langsung jadi pengelola. Belum yang warungnya, belum yang pengelola homestay, yang jeep, yang ojek, ini kan luar biasa multiplier-nya. Jadi harapan kami nanti tetap dari dinas ataupun dari pemerintah tetap saling mensupport lah. Di masyarakatnya bergerak harus disupport karena memang ya itu tadi multi efeknya luar biasa. Pengangguran juga akan tumpes gitu. Artinya kita udah membeli program dari pemerintah. Seperti itu. Benar sekali. Baik, tentunya terima kasih Bapak dan juga Ibu ya tentang obrolan kita pada kesempatan kali ini dan semoga nanti Yogyakarta ya setiap tahunnya selalu menjadi tempat tujuan pariwisata. Amin. Juga semoga nanti PR-PR-nya bisa dijalankan semua ya khususnya tadi untuk sinyal-sinyal yang ada di tempat-tempat yang memang tidak terjangkau dan untuk Pak Jono juga semoga nanti Kalibiru semakin banyak yang datang lagi ya Pak ya. Sukses Pak. Amin. Iya. Harus baik dan tentunya terima kasih kepada Bapak Kurniawan selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata DIY. Terima kasih kepada Ibu Rani Widayati selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Terima kasih kepada Pak Jono selaku pengelola wisata Kalibiru. Dan tentunya juga terima kasih kepada Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata DIY dan terima kasih kepada pemirsa yang sedang menyaksikan. Tentunya saya Rena Arum undur diri. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa.